Banyak yang mempunyai talented seluruh Indonesia. Ya. Ini kesempatan untuk meraih itu. Cintai kerjaan ini. Sukses! Apa ya, dalam perjalanan panjang itu Om, pernah gak syuting itu ada menemukan kisah-kisah unik atau misteri gitu Om selama Om syuting gitu Om? Kayak syuting di hutan atau apa gitu loh. Iya, kalau yang gitu-gitu kan memang selain alam kita ada alam lain ya. Pernah menemukan waktu itu kita syuting horor ya, tapi bagi kita sih hal-hal yang biasa aja. Bagi Om sih memang itu dunia dia. Kebetulan kita masuk ke areal yang begitu ya, kalau belum kita kulonuwun ya diganggu gitu. Banyak lah yang gitu-gitu. Ya. Yang gitu-gitu tuh ada gitu loh. Kalau perjalanan memang menjadi, maaf gitu Om, sebuah perbandingan aja gitu Om. Kalau sekarang kan artinya ketika orang ingin masuk ke dalam dunia entertain, itu dengan dengan bermodalkan ganteng atau cantik itu udah langsung jadi Om. Menurut pandangan Om tuh gimana? Sebenarnya sah-sah aja kesempatan bagi mereka. Tapi kalau dia hanya mengandalkan itu tanpa dia mengasah kemampuan akting dia, taruhan gitu. Nggak bertahan lama. Lewat itu. Karena apa? Peran itu, akting itu adalah roh. Kita harus bermain dengan total. Kita harus kelihatan ekspresi kita. Kalau yang gitu tuh kan kosong dia. Nggak kelihatan wajah. Makanya pemain-pemain lama itu lihat aja. Dia bermain itu dengan karakter. Dia merasakan. Satu, apa tanggung jawab, responsible dia terhadap pekerjaan. Karena dulu memang untuk mencapai itu susah. Untuk mendapatkan sesuatu itu tuh susah. Akibatnya kita bertanggung jawab. Kalau sekarang kan agak gampang. Yang tadi bermodalkan itu. Ya kan? Akibatnya apa? Maaf, banyak yang tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kadang-kadang banyak tidak menghargai. Kalau dulu kita sangat menghargai yang tua-tua. Wah, senior kita ya. Sekarang kan merasa gitu. Nah, itu loh. Kembali lagi. Kalau dulu itu jenjang untuk mendapatkan itu nggak gampang. Perjuangan ya. Berjuang. Dan kita main betul-betul dengan baca naskah, kita baca, kita lihat, dia kan lihat aja bukan itu. Kalau dia bermain itu kelihatan totality dia bermain, sehingga powernya itu muncul. Kalau dia bermain total, dia tahu, oh ini di sini gua harus bermain, di sini penekanan suara, di sini gua harus mata harus keluar, gua nggak mau dibantu dengan itu. Nah, itu dulu Om belajar dari almarhum perempuan tuh, kakaknya Tanti Yosefa. Itu, lu kalau bermain begini, walaupun laki-laki, luar mata lu harus keluar, karena itu perannya harus dapat itu. Caranya gimana? Mainkan di sini, keluar luar mata. Dari situ, karena penghayatan itu harus kita mainkan sehingga orang yang menonton pun juga hanyut gitu loh. Nah, ini saran bagi yang muda-muda, kesempatan dapat sekarang ini bersyukur, tapi asahlah. Karena peran itu nggak segampang yang dikira. Dengan Anda dapat sekian begitu terus hilang, karena nggak ada rohnya di sana, gitu loh. Ini rahasia Om sampai sekarang masih aktif dan terus juga secara fisik juga nggak ada perubahan. Ada tip khusus gak gitu loh? Tip khusus kalau Om ya? Iya. Dibuat hidup ini enjoy aja. Dari hati Om. Ya, dibuatnya enjoy. Terus jangan lupa, Om Muslim, habis sholat subuh, Om selalu olahraga. Wajib. Walaupun sedikit tapi wajib olahraga. Habis itu wajib minum, sebelum kegiatan apapun, wajib meminum air putih hangat 2 gelas. Wajib. Udah perbanyak senyum. Itu yang bikin udah enjoy aja kita. Perjalanan itu kan akan Om yakin semuanya itu ikhtiar dan itu diatur sama di atas semuanya. Kita ketemu, kita buat seperti ini udah diatur di atas semuanya. Dibuat enjoy aja. Kalau dipikirin, ya udah begitu terus kita pikirin lagi. Wah, ngelamun kita ya kan. Efeknya apa? Efeknya udah rusak semuanya kan. Ya dibuat enjoy aja. Berarti orang yang sangat berjasa, salah satu orang yang sangat berjasa itu almarhum Agus Leo yang memasukkan. Termasuk termasuk itu kan perjalanan.
Iya. Kebetulan dia ngajak kan. Kami Iya. waktu itu iklan kopi kapal Afpi, lagi dubbing nih. Lagi dubbing, dia bilang, "Kang, ayo." Kebetulan dekat tempat lokasi casting dan kebetulan itulah perjalanan. Kebetulan lewat Agus kita diajak gitu loh. Itu kan perjalanan hidup yang kita tidak tahu ya kan. Iya. Udah suratan sebenarnya gitu Iya, loh. sampai sekarang ini gitu ya Om. Alhamdulillah lah ya, Agus sudah mendahului kita kan, Agus Iya. Rio gitu loh. Sahabat baik, orang baik dia. Luar biasa Om perjalanannya. Ketemu Adit waktu itu, Iya. tahun 2005, Iya. anak cucu Adam kan. Iya. Adit juga nggak berubah-ubah, keren juga, tambah keren malahan gitu. Sama almarhum Mas Noto ya. Almarhum, oh itu sutradara yang paling sangat berkesan sama dia. Orangnya baik, Mas Noto itu ya. Iya. Sehingga di suasana kerjaan itu kayak kekeluargaan. Kita nggak tegang, kita nggak dibuat. Dia solusinya enjoy. Dia selalu smile. Dia selalu tersenyum kepada siapapun gitu loh. Iya. Itu Mas Noto, almarhum. Orang baik, baik banget. Dan menyapa orang itu bukan gua hebat loh, pada dia tuh udah sutradara top kan gitu. Dengan celana pendeknya kan, Iya. badannya itu, Mas Noto orang ini. Punya kenangan sendiri lah. Sangat. Dan dia memanggil saya itu Pak Tete. Tasman Taher Pak Tete. Baik, itu baik, super baik. Di lokasi kita nggak pernah merasakan stres. Nggak tegang. Dia selalu solusinya. Oh ya apa? Oh ya kita ambil ini. Enjoy. Nikmat rasanya kita. Dengan kita kan pressure untuk syuting itu kan udah tinggi. Kalau seandainya ditambah lagi dengan dia melotot, wah salam judulnya mah. Dia itu enjoy kita, dan salah satu yang sangat berkesan saya dengan Mas Noto. Perjalanan panjang Om nih, dari yang bukan siapa-siapa, terus harus masuk dengan dunia entertain yang berbeda dari jurusan sebelumnya. Ya. Apa yang sudah Om berikan buat keluarga dengan keberhasilan Om? Kalau ya makanya kembali lagi bahwa untuk saat ini penghargaan untuk insan seni itu bukan zero, minus malah. Nah kalau udah itu apa yang mau kita kasihkan? Ya Om kasihkan yang terbaik itu, ya udah. Apa yang didapat itu aja yang diserahkan ke. Dan Om juga cari side bisnis dengan kawan-kawan. Kawan-kawan bilang begini, Bung, lu jangan tinggalin di dunia seni. Kawan banyak direktur, ada pengusaha, ada. Tapi ada satu kebanggaan juga dia dengan kita ini. Kenapa? Dengan dunia seni, gua menemukan sesuatu yang lain dari lu, dari kawan-kawan kita. Ya kan, saya cerita sama dia, lu jangan lihat penampilan gua dong. Kalau penampilan gua kayak konglomerat gua ini, lu lihat nggak? Kalau kita gabung, kita bercanda segala macam, oke, gua nomor 1. Tapi kalau udah bagian kasir, gua ngumpet di belakang lu. Kenapa? Untuk saat sekarang, untuk entertain itu maaf ya. Kalau dulu kita kan paling cepet, gitu loh, bayar segala macam, karena sesuai, sebanding dengan honor yang kita dapat gitu. Sekarang ya kita harus jujur mengatakan bahwa ya penghargaan itu penghargaan itu sangat berkurang. Harus pintar-pintar menyiasati. Dari bermain di dunia seni, tapi ada bisnis lain juga dengan teman-teman yang Om garap lah gitu loh. Kalau hanya mengandalkan ini untuk bukan kita tidak bersyukur. Kita dikasih akal dan pikiran oleh Allah. Kita udah tahu suasananya kayak begini, kita totality begitu. Wah itu konyol namanya gitu. Nah Om kebetulan kawan-kawan ngajak, ayo gabung. Kita usaha yang lain, tapi dunia seni ini nggak bisa kita tinggalkan, udah mendarah daging, Dit. Kalau nggak syuting 1 minggu aja kita badan pegel-pegel. Pegel-pegelnya ada honor gua nggak keluar lagi nih ntar ya. Karena itu udah penjiwaan ya Om ya? Iya, ada satu kerinduan. Iya. Kerinduan. Jadi alhamdulillah kawan-kawan sekarang ngajak untuk bergabung, ada bisnis lain. Kalau hanya mengandalkan dunia seni, mohon maaf untuk saat sekarang, ngeri-ngeri sodap kita bagi yang udah berumur. Ngeri-ngeri sodap. Iya. Ya harus kita akui. Kalau kenapa kesempatan itu semakin mengecil. Dulu terbuka luas. Kesempatan untuk seni peran bagi yang udah berumur juga itu terbatas sekarang. PH yang muncul juga nggak berapa lagi yang muncul, karena apa? Udah kolaps. Ada beberapa yang itu kan gitu. Nah sementara pemain-pemain ini butuh, banyak yang nggak dipakai. Hidup mereka kebanyakan hanya dari film. Kalau tidak ada wadah yang menaungi dia, Dit, apa jadinya? Apa kata dunia?
Tapi kan kadang-kadang orang gengsi untuk mengatakan itu. Kebanyakan. Iya. Gengsi, enggak lah, gua selebriti. Enggak, tinggalkan itu. Gengsi tinggalkan, cari solusi lain. Maksudnya dunia seni jangan ditinggalkan, tapi harus ada backup. Karena kita nggak ada pensiun. Kalau terjadi sakit, tanggung sendiri risiko. Jadi kembali lagi, apa yang sudah Om berikan terhadap keluarga? Om hanya memberikan suatu kebahagiaan, kebanggaan aja untuk keluarga. Ya. Bagaimana perasaan Om pada saat perjalanan kan disupport dari calon istri, sama keluarga di kampung. Mensupport artinya secara akademisnya harus lulus, tapi di satu sisi ya Om juga sukses sebagai pemain gitu. Ini beda, jauh kan jaraknya. Waktu kuliah dulu, disupport itu harus selesai kuliah. Iya. Kan tidak berpikir kita ke dunia seni. Iya. Kan jaraknya jauh itu. Makanya tadi itu kan secara tidak langsung jalan itu udah diatur, sehingga tanpa sengaja, kok ke sini larinya, kok ke sini saya larinya gitu. Nah, keluarga sih fine-fine aja, akhirnya senang dia lihat kita gitu loh. Ada satu cerita, satu kebanggaan yang saya berikan terhadap orang tua saya. Waktu itu kita syuting di daerah Bukit Tinggi, tahun 97. Film? 98, tetap sinetron. Ya. Sutradaranya Buce Malau, almarhum. Pemainnya Arisya Saleh sama Maudi. Kebetulan syuting di kampung saya, di kota saya. Lah orang kalau di daerah lihat syuting itu kan kayak apa, Dit, gitu loh. Ya kan? Orang nonton ramenya, Dit, gitu loh. Waktu itu saya ngobrol sama sutradara almarhum Bung Buce kan. Bung, saya sebenarnya aslinya dari sini. Orang tua masih di sini, masih ibu saya masih hidup. Bawa ibunya ke sini gitu loh kan. Ibu saya udah tua waktu itu, Dit. Akhirnya, wah boleh, ya bawa sini, siapa? Bawalah. Orang nonton ribuan, lagi nonton banyak tuh. Saya jemput ibu saya, ya kota kecil kan, saya jemput, saya jalan di tengah orang ramai itu. Ibu saya sampai bilang, kok semua orang melihat kita ya, kata dia kan. Nah, kebahagiaan dan kebanggaan itulah yang hanya itu berikan terhadap ibu saya. Sampai di depan sutradara, ibu saya disuruh duduk. Ibu duduk di sini karena ditonton begitu banyak orang, namanya orang dari kampung kan dia nggak saya mau balik, saya mau pulang lagi aja. Tapi saya melihat rona kebanggaan di wajah dia gitu loh. Hanya itu yang saya berikan waktu itu. Akhirnya saya antarin lagi, melewati orang ramai lagi. Banyak yang cerita, Bu, ini anaknya ibu ya? Kata, iya. Saya lihat, jadi katanya nggak usah harta kekayaan yang kau bawa pulang, cukup kemasyhuran nama, kata dia kan gitu. Itu kebanggaan tersendiri. Kebanggaan tersendiri. Saya lihat ibu saya, dia senyum, tapi waduh ya Allah, saya inilah yang terangkat harkat dan martabat kami. Saya hanya atas itu. Kalau kita kaitkan dengan perjalanan, jalan Allah semuanya. Saya garis bawahi biar terangkat harkat dan martabat keluarga saya. Tapi di saat itu ditonton oleh ribuan orang, ibu saya bawa di berjalan gitu, orang melihat semua kan gitu. Hanya itu. Gitu. Ya dikali-ikunya perjalanan ini. Seru ya. Waduh. Bisa syuting pulang kampung. Waduh, nikmat. Apa segala macam kan. Saya sekarang banyak syuting ke Maninjau, ke itu. Daerah saya itu daerah yang view Sumatera Barat itu termasuk bagus. Banyak yang bisa dijual di sana. Pemandangannya aduhai. Maka kita syuting di sana. Dan banyak cerita-cerita juga. Nanti doakan saya berhasil. Amin. Saya mau buat sebuah rencana mau bikin film. Judulnya 10.003. Cerita bagus. Nanti doakan saya berhasil. Saya ingin biayai bikin film. Judulnya 10.003. Amin. Udah konsep udah ada, tinggal tergantung cuan ada saya jalan. Cerita bagus. Kita ini punya banyak cerita. Cuma itu kadang-kadang bank ceritanya ini harus dibangkitkan lagi. Kayak dulu kan banyak yang punya. Kita penulis kita dulu tuh sangat produktif dulu. Jadi dia punya, ini cerita ke sini, wah kita buat ke sini, wah itu banyak kayak. Yang fenomena tuh kayak si dulu anak sekolahan itu kan memang pure dia gali ceritanya dari itu kan gitu. Banyak cerita yang kayak gitu bisa kita munculkan. Banyak. Ya. Perbedaan cerita pada saat zamannya masih weekly dengan stripping sekarang itu apa sih Om? Pandangan Om? Kalau dulu weekly itu kan betul-betul dia kaji ya.
Ya, itu yang setahu Om dulu, itu yang setahu Om sih. Om melihat contohnya itu yang namanya itu, saya manggilnya Uda Hari Kapri, yang dulu Persari, itu ceritanya coba lihat dulu itu. Aku ingin pulang, itu cerita yang itu, weekly itu. Tapi dia dudukkan penulis itu di satu tempat, dan dia kontrol, dan cerita itu diolah sama mereka, nggak satu penulis. Berdebat mereka di sana, ceritain begini. Jadi memang nggak gampang. Nggak gampang. Dan kalau sekarang kan maaf ya, banyak dari luar ya cerita yang adaptasi kan. Kalau dia dulu nggak, real cerita yang dia munculkan dari itu, dan cerita tuh bagus-bagus. Contohnya Kamelia, Aku Ingin Pulang, yang dia buat ya gitu. Dan itu Om lihat, dia kumpulkan penulis-penulis itu, dan dia kontrol di sana. Dari mana ini? Oh mana? Wah, bagannya ke sini, larinya ke sini, larinya ke sini. Ya contohnya yang kayak si Dul anak sekolahnya itu kan, waduh fenomena banget kan gitu. Itu kan dulu dibawa si Rano Karno kemana-mana, nggak mau orang dulu kan itu. Orang nggak yakin itu kan. Tapi dia yakin dengan itu, pas tayang wah jadi primadona kan gitu. Nah itu sekarang itu kita kekurangan apa ya? Mungkin lebih ke kualitas dan kuantitas kali ya Om ya, kalau sekarang ya. Kalau dulu kan karena masih per minggu, sehingga lebih kualitas yang diutamakan. Kalau sekarang karena tayang setiap hari, lebih ngejar kuantitasnya. Iya. Akibatnya ya itu ceritanya berulang-berulang itu lagi aja gitu. Padahal banyak cerita bagus sebenarnya yang bisa kita bisa munculkan. Banyak cerita bagus. Yang tadi yang pernah cerita, nanti rahasia kita aja itu cerita bagus itu. Siap. Kalau dibuat itu kan konsep. Bikin yang gitu. Oh, cerita menangis orang kalau nonton yang kita cerita tadi itu. Nah, kembali lagi ke kreatifnya. Kreatif nggak? Jarang. Ya kreatif lah. Dia buat ini, kreatif itu kan harus berpikir, oh ini kalau cerita kayak begini, ya produser masa dia pikirin pula cerita dia cukup dengan kondisi kalau dia juga yang mikirin cerita segala macam ya, apa fungsinya yang gitu-gitu kan gitu loh. Produser tuh kontrol untuk itu, dia lihat ini cerita begini, tapi dia kan nggak punya waktu lagi untuk itu. Om sih berharap di Adit nanti banyak cerita yang bisa kita mainkan. Amin. Siap Om. Gitu loh. Siap Om. Untuk keluarga Om gitu, dengan keberhasilan Om, terlepas dari tadi cerita Om bawa orang tua ke dalam lokasi syuting ya, hal apa aja yang Om sudah lakukan untuk keluarga gitu Om, untuk ngebahagiain mereka gitu loh? Iya, anak-anak sekarang anak Om perempuan 2, yang satu udah menikah, yang satu lagi mereka udah selesai juga sekolahnya. Sekarang dia buka usaha sama kakaknya berdua. Dia buka usaha di Bandung, kuliner. Nah, itu yang dia buat sekarang ini. Jadi dia buat, terus dia bilang dia bangga punya bapaknya. Gue bangga punya papa sebagai seorang artis sih. Walaupun papa nggak punya uang nggak apa-apa, tapi aku bangga kata dia kan gitu. Dia bangga dari anak-anak lah. Dia bangga punya bapak seorang seniman. Tapi usaha dia nggak mau di dunia film. Karena? Iya, dia melihat susah juga nih dari tuanya katanya. Hari itu, ya udah dia usaha sendiri dia. Dia usaha berdua dia buka usaha di Bandung, berjalan bagus. Kulinernya, kuenya itu lain dari yang lain. Ya enak lah yang dia buat itu, sangat enak yang mereka buat itu. Bukan promo ya, tapi memang mereka kreatif. Dia buat, emaknya kan juga hobinya, mamanya kan hobinya masak. Dia buatlah dengan kondisi itu. Sekarang maju mereka. Tokonya di mana tuh? Dia di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah. Jadi sistem online dia pesan. Apa namanya Emma ya? Daily's Dessert namanya. Daily's Dessert. Penonton kalau yang mau pesen kue nih. Kue, makan macam-macam di Daily's Daily's apa mah? Dessert. Nanti akan ditaruh di sini nih. Enak-enak. Enak, murah, meriah. Promo ya, Dit ya? Promo sekalian, Om. Nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Terus harapan terakhir Om gitu loh. Harapan terakhir buat dengan siapapun yang ingin masuk ke dalam dunia seni peran atau dunia entertain,
ada kesan dan pesan, ada kesan nggak atau pesan gitu yang mau disampaikan Om? Ya, sebenarnya untuk saat sekarang yang Om ceritakan tadi, kesempatan bagi, kan Om bilang banyak yang mempunyai talented seluruh Indonesia. Ya. Ini kesempatan untuk meraih itu. Kenapa? Media sosial, medianya udah ada. Dulu kita nggak tersedia medianya itu. Wadahnya itu nggak tersedia. Sekarang wadah yang ini tersedia. Rebut itu, raih itu. Banyak seluruh Indonesia, anak-anak muda mempunyai kemampuan kayak gitu. Sekarang udah ada wadahnya, manfaatkan. Terus satu, cintai kerjaan ini. Sukses di depan mata. Kayak Adit nih, bakalan sukses di depan mata. Amin, amin, amin. Itu aja. Siap Om. Makasih banget Om Putus untuk secara tempat, untuk secara waktu Om yang udah dikasih buat Fans TV. Ya. Sukses terus juga buat Amin, Om. amin, amin, amin. Jangan lupa Om punya YouTube atau punya Instagram Instagram atau apa? ada, tapi nyonya, ma. Tasman Tahir. Tasman Tahir 05. Nanti di deskripsi di layar nanti akan Muncul, ada ya? muncul. Kira-kira begitu. Om, makasih banyak ya Om. Ya, Adit, atas sama-sama, waktunya. sama-sama. Secara pribadi saya juga menyampaikan terima kasih kepada pemirsa. Semoga kita selalu diberkahi kesehatan dan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Thank you Om. Oke, Dit. Sukses terus.